Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salman Al-Farisi. Saya berasal dari kelas 2B dengan NIM 211151059. Di sini saya akan menjelaskan hasil pengerjaan ETS saya. Di mana di ETS ini saya mengambil tema ataupun tema dengan tema besar yaitu tentang helikopter, yang saya terinspirasi dari suatu berita yang mana ada berita yang mana memberitakan bahwa sebuah helikopter yang merusak rumah warga karena helikopter tersebut terbang rendah. Mungkin ini ada inspirasi dan linknya. Oke, kita masuk lagi ke Godot, di mana di Godot untuk tampilan awalnya untuk tampilan awalnya seperti ini. Tampilan awalnya seperti ini. Lalu kita lihat di identitas SIM. Nah, seperti ini tampilan muka awalannya. Nah, kita langsung aja ya ke main menu. Dimana di main menu itu ada ini menu untuk bentuk dasar. Bentuk dasar yang saya gunakan itu untuk membentuk karyanya. Lalu ada animasinya dan cara penggunaannya. Ada return juga. Tapi kita lihat dulu ke cara penggunaan. Sebenarnya karena sederhana, maka dari itu pengguna hanya akan dialihkan langsung ya ke menu utama. Di menu utama pun tadi yang seperti saya sudah jelaskan ada 3 pilihan, yaitu main menu, identitas, dan keluar. Nah, untuk main menu di sini ada bentuk dasar, animasi, dan return. Nah, bentuk dasarnya juga, bentuk dasar ini tuh apa ya? Di dalamnya tuh ada berisi bentuk-bentuk itu, membentuk si karyanya. Lalu animasinya, yang dimana simulasi helikopter merusak atap rumah warganya. Di sini juga ada identitas pembuat, terus saya sendiri. Lalu ada menu keluar juga, ataupun menu return ke scene yang sebelumnya. Nah, di sini juga saya menambahkan controller, yang dimana apabila controller ini menekan tombol space ataupun spasi, maka si helikopter akan maju. Dan apabila apabila menekan tombol escape, maka helikopter akan stop ataupun reset lagi ke ulang helikopternya. Oke, kita langsung saja ke bentuk dasar. Dan di sini ada menu bentuk dasar. Saya menyimpan skripnya di Node. Kenapa di Node? Karena saya ingin menambahkan ininya dulu ya, dasarnya dulu. Ada latarnya dulu, ataupun colorecnya. Soalnya kalau misalnya langsung colorecnya di bawah Node, si bentuknya itu suka ketimpa mulu gitu. Di sini juga saya menambahkan ini ya, function draw agar bisa bentuknya itu gambar. Kita langsung ke codingannya teman-teman. Nah, ini ada codingannya, yang dimana ini tuh mengextend ke kumpulan benda dasar, ataupun ini tuh merupakan subclass dari benda dasar itu. Kumpulan benda dasar si bentuk dasar.gd ini. Kita lihat dulu ke ini. Terus kita teman-teman. Nah, kita lihat di benda dasar. Nah, di sini juga benda dasar merupakan subclass dari primitive array, yang dimana primitive array dan primitive ini merupakan rumus-rumus ataupun function-function yang akan membantu dalam membuat benda-benda dasar. Seperti di sini di primitive array ada function len_dda dan len_brazenham. Oke. Di sini juga saya membawa function bawaan dari Godotnya itu sendiri, yaitu
full vector to array dan full color array. Karena full vector ini kalau nggak salah yang membantu nanti membuat garisnya. Oke, kita balik lagi. Kumpulan benda dasar. Nah ini, saya menamakan function-function yang dimana nanti akan membentuk sebuah benda tersebut. Gitu. Kayak ini persegi, ya, function persegi panjang, sampai function segitiga sama sisi. Tuh. Nah, ini bisa dilihat seperti yang sudah saya katakan tadi bahwa dalam membentuk benda dasar ini membutuhkan yang namanya apa sih function bawaan dari ininya dari Godot ini full vector 2 array. Tapi kalau di setiap functionnya saya menginisiasi lagi gitu variabelnya menggunakan variabel res. Nanti akan dimasukkan ke open array. Langsung saya menuliskan titik-titik awalnya. Oke, kemudian ke bentuk dasar. Ini ada bentuk dasar. Sebenarnya bentuk dasarnya tidak terlalu banyak, hanya ada pembentuk dari segitiga siku-siku, persegi panjang dan persegi. Tuh. Yang dimana tiga benda tersebut membentuk sebuah helikopter dan rumah. Oke. Bisa dilihat ini dari komenan codingnya. Badan heli, badan atas juga, terus tangkai baling-balingnya gitu. Oke, kita lihat saja ya Oke, nanti aja itu mah di demo ya, di demo. Oke, setelah ke bentuk dasar kita lihat ke animasi teman-teman. Nah, ini animasi. Di animasi pun sama ya, saya menggunakan disimpan codingannya itu di Node. Karena apabila saya langsung main di Node gitu, di Node nanti otomatis kalau rake-nya di bawah kan ya, di bawah yang dimana nanti bentuknya bakal ketimpa gitu sama dasarnya. Oke, codingannya teman-teman. Nah ini sebenarnya masih sama ya dengan tadi yang bentuk dasar codingannya. Hanya saja saya menambahkan beberapa function baru seperti function proses yang dimana nanti akan membantu menggerakkan benda-bendanya gitu ataupun mentranslasikannya. Lalu di sini juga ada saya menambahkan beberapa variabel baru dan menambahkan function baru yaitu function input. Dimana function input ini akan membantu mengontrol gitu nanti ketika jalannya animasi. Saya akan menjelaskan dulu bahwa di sini saya menggunakan function input yang untuk mengontrol. Nah, apabila si eventnya di stop ya, maka ganti scene baru ataupun nanti nge-reset ulang gitu si helikopternya. Di sini juga saya menggunakan function proses yang diparameterkan delta gitu di perubahannya. Nah, tadi menambahkan variabel baru ya, increment, x increment ataupun pertambahan x-nya, lalu ada speednya untuk kecepatannya, terus ya increment apa sih namanya itu perubahannya dan jet increment perubahan jet. Nah, bisa dilihat di sini dari alur logikanya yang dimana apabila x increment ya, x increment tuh x increment itu sama dengan speed yang dimana speed ini 100 ya 100 maka nama terus 100 x-nya tuh. Nah, apabila ada perkondisian juga ya. Apabila si x-nya itu sudah lebih 250, maka y increment-nya akan nambah juga sesuai dengan speed itu. Jadi 100 y-nya, z-nya juga 100. Tuh, di sini juga saya mau menambahkan ini function update gitu. Function update. Nah, di sini 100. Jadi nanti ketika si helikopternya datang, maka si Y increment, Z increment-nya juga akan bertambah gitu. Ataupun ini dari perkondisian 250 ini. Bisa dilihat juga dari codingannya ya. Lihat. Saya di helikopternya itu menambahkan X increment terus. X increment
dan yang akan disesuaikan dengan speed. Lalu di sininya di rumahnya juga saya menambahkan di atapnya, di atapnya Z increment dan Y increment itu agar apabila tadi ya pengondisiannya apabila si X-nya sudah ada 300 maka si atapnya itu akan bergerak, otomatis bergerak sesuai dengan Z increment dan Y increment. Oke, begitu kita langsung saja ke demo ya teman-teman, demo yang dijelaskan juga ini ada identitas, ada cara penggunaan, ada bentuk dasar, animasi, dan return kembali ke menu awal. Kita ke bentuk dasar dulu. Mana bentuk dasar ini sebenarnya terdiri dari 3 bentuk dasar ya. Segitiga, persegi panjang, dan persegi. Gitu. Jadi bentuk-bentuk dasar ini ada rumah dan ada helikopter. Oke, ini ada bentuk dasarnya. Kita ke animasi. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan juga bahwa saya menambahkan function control di mana ketika mengklik spasi maka akan maju helikopternya. Lihat spasi kita klik maju. Ketika kita pencet tombol escape maka dia akan kembali lagi. Nah, kita maju lagi ya pakai spasi, coba lagi. Nah, dia akan maju. Escape, dia akan kembali. Di sini merupakan salah satu implementation dari translasi. Untuk translasi ini, translasi yang dimana seperti yang sudah dijelaskan di codingan bahwa saya menggeser beberapa atau menambah titik-titik X-nya yang dimana maka dari itu seakan-akan helikopter itu bakal maju karena X-nya titik X-nya terus bertambah. Nah, saya pun menambahkan pengkondisian di mana apabila tadi if increment-nya sudah lebih dari 300 maka increment titik-titik yang ada di atap rumah ini maka akan bertambah juga gitu. Yang dimana akan mentranslasikan juga gitu ke sudut ataupun geraknya ke sudut. Kita lihat lagi ya. Karena tadi melibatkan Y dan juga Z. Kita lihat, coba lagi kita pencet spasi. Nah, maka dia akan maju dan apabila sudah melebihi pengkondisian maka atap akan terbang. Bisa akan sesuai dengan apa yang ada di sumber inspirasi. Oke, baik. Begitu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan dalam tutur kata saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.